Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh yang hadir, jamaah takziah rahimakumullah. Haji Musakir adalah orang baik, rumah tangga di Musakir. Saya sekian tahun bersama dengan Haji Musakir. Kalau ada saya sampaikan bisa begini, bisa, belum tahu masalah langsung bisa. Artinya pemagalah ya Haji Musakir dan selalu mencari solusi kalau ada masalah. Patapulo tomakanja makenda tomakanja ya rotomate itu salamanya di dalam kubur. Jadi hampir penyaksian makna tomakanja di Musakir bin Ibrahim barak salama. Satu. Yang kedua, patapulo tomakanja mengikuti sholat. Jadi usahakan sebentar pada ikut sholat. Terkecuali saya sesudah ini mau berangkat ke Makassar lagi kembali. Ibu-ibu ikut sholat. Dia susahnya. Nato kami hati wakata sumpajani yawi itu mati uruani epak kata beri makmum karena Allah Ta'ala. Biasa guru tato fandritain pak bahasa Arab usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku solati mayat laki-laki ini 4 takbir makmum karena Allah. Allahu Akbar. Tidak baca doa iftitah, langsung baca Fatihah. Langsung baca Fatihah. Sesudah Fatihah walau dolin nikmat baca pengepu. Takbir kedua baca selawat. Yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad. Dua nih. Takbir pertama Fatihah supaya ibu-ibu ikut sebentar. Takbir kedua selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir ketiga doa meskipun hanya satu kata Allahumma ghfir lahu, sudah sah. Ya mirota baca musik di muar kada Allahumma ghfir lahu bintu anauf wa ngadampeng nang dosanya. Takbir keempat ada letong baca tunggu imam assalamualaikum, ikut assalamualaikum, sudah sah. Sengaja saya sampaikan praktisnya supaya mudah kita amalkan. Apa kupa guru kira malam silakan skema pada itu. Jadi takbir pertama Fatihah, takbir kedua Allahumma sholli ala Muhammad, takbir ketiga Allahumma ghfir lahu, takbir keempat takbir seleni sani. 40 orang baik ikut sholat selama di dalam lengannya. Ini yang sangat penting. Yang kadang-kadang mengiring ucapan bela sungkawa kembang tidak salah, tapi bukan tujuan pertama dan utama. Yang pertama utama ikut sholat. Kemudian ibu-ibu kalau mau ikut ke kuburan boleh. Tadi malam ada yang ngomong sama Ustaz, katanya orang haid tidak boleh masuk kuburan ya. Itu dalilnya baru koma belum titik. Orang haid tidak boleh masuk kuburan. Penjelasannya kalau apa? Kalau kubur itu berada di dalam masjid. Contohnya kuburnya Rasulullah SAW di Raudah dalam masjid kan. Ya kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron dalam masjid.
Kuburnya Imam Syafi'i di Mesir, kata Ustaz Asmi biasa tama di kuburnya Imam Syafi'i itu dalam masjid. Kuburnya Luqmanul Hakim di Alexandria dalam masjid. Semua kubur berada dalam masjid. Orang haid tidak boleh ziarahi. Bukan persoalan kuburnya, masjidnya. Paham dah kira-kira? Jadi itu dia ngaji apa ya rola palengnya. Jadi silakan masuk kuburan, cuma ingat masuk di pekuburan tidak boleh injak kuburnya orang, mesti di celah-celah kuburan lewat. Apatah lagi duduk di atas batu nisan kuburnya orang, tidak boleh. Tahu dia awak gue, mana akhlaknya, mana etikanya, mana sopan santunnya. Kemudian ia roh yang ditunjuk mempasuruh itu mati-matu yang memasukkan di yang lahat. Baca bahasa Pitran mempasuruh gak? Itu yang berdiri di kepalanya adalah orang yang dituakan, yang ada ilmunya. Berkata Imam Nawawi, Imam Nawawi itu ulama besar, kalau orang mati itu sudah dibalik menghadap Ka'bah Baitullah, lalu dibuka pengikat di kepalanya, kelihatanlah mukanya almarhum Haji Musakir. Coba angkat tangannya ke atas, minta segenggam pasir. Yang memberikan pasir baca di inna anzalnahu letur capana. Kemudian opor ke bawah pasir itu, yang dibawa ngambil pasir itu, nana bisi di culin Haji Musakir, minha khalaqnakum, boleh kokor tanah na pancaji kong Allah Ta'ala. Lalu disimpanglah tanah itu di bawah pipinya atau di atas kepalanya. Bukan dibuka mulutnya napa di pandai tanah. Dia gak ada dasarnya makurono. Di bawah pipinya atau di atas kepalanya. Bacaannya minha khalaqnakum, boleh kokor tanah na pancaji kong Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, tetain asal na baca di atas jalan tanah. Yang dibawa dia bilang, wa fiha nu'idukum, lisono paiman laur ya salemu yang hari itu tanai. Mintakan ketiga kalinya, tetain asanahu obro silarino, makanya si tau rawai, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, maelok ko napatokko po ng Allah Ta'ala lisu, boleh ko ritanay napatokko. Makor bacaan ro, siapa yang menerangkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ulama besar, dunia mengakui keulamaannya. Ulangi nisu bacaana biar tak apa lagi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang menghafal ini itulah yang turun di kepalanya. Nah, waktu dimandikan sebelum diantar, afdol kalau keluarga dekatnya. Yang paling dekat kalau suami, istri yang pangku bagian tengah, nareko mampu ngoi, naki aku dena mampu, yang paling dekat adalah anak-anaknya. Tapi kalau mampu istrinya paling afdal bagian tengah. Kecuali istri meninggal bukan suami bagian tengah. Ada anak takutan angiro, kenapa begitu? Malampe bawah. Nah, sesudah dimandikan mau dikafani. Seandainya masih ada kain kafannya, kain ihramnya di Musakir waktu wukuf dulu, tidak mengapa dijadikan salah satu pembungkusnya itu, tidak mengapa. Maka ada dasarnya, maka ada pengeluta Khadijah yang anak Fatimah, anak Fatimah, pawangnya bangun apa masiri kayak Ilawi, itu surban yang sering dia pakai. Berikan aku menjadi salah satu pembungkus kain kafanku, ya. Bagi eros tabarruk, eros keberkahan, dan kain yang pernah dipakai ukuf di padang Arafah pasti barakah ya. Jadi tidak mengapa dijadikan salah satu pembungkusnya. Barak kalau 5 lapis tidak apa-apa kain ihramnya 1 lapis kalau masih ada. Saya masih lihat tahun 90-an di Saudi. Minta maaf. 25 tahun meloli semua kayak di Eropa si bau sasas bebas melolo murunan. Ya, 25 tahun saya bola balik. Kenapa 2 tahun terakhir ini tidak keluar tanda suci lagi? Wita Mupi tahun 90-an. Orang Irak, Iran, Yaman sengaja belikan kapan dia rendam air Zamzam. Baru dia jemur, baru dia gulung, baru dia junjun. Natiwi matawa apa? Agar rot sampai ibarakah. Aja naga makan bida amet tabawa ki ngaji. Pesantren ini Yolo seperti sebangi dasarnya. Nah, kemudian sesudah dibungkus dibawa ke masjid untuk disolati.
Tapi seandainya ada yang salati tadi satu orang, itu juga tidak apa-apa. Ya biasa diperlui. Nabi tadi diperlui ku Jibril sebelum wafat Rasul, apa dilema-lema jadi panggulu tali. Maka dari Nabi tawali ikut dio ka kuburan aku dio muceme kau mandikan, tinggalkan tempat itu, kosongkan. Karena Jibril mau masuk menaburi saya wewangian dari surga, dan yang pertama salati saya adalah Jibril. Ya biasa diperlui. Disolati di masjid banyak orang, apa salahnya? Bahkan sudah disolati banyak orang, muncul lagi banyak orang, izinkan dia, jangan terburu-buru bawa ke kubur. Nah, semesti dicepatkan Ustaz. Inilah yang perlu diperbaiki. Yang dicepatkan itu apa? Rasul wafat hari Senin, nanti hari Rabu baru dikuburkan. Jadi tidak perlu terburu-buru duhur. Kalau memang masih ada yang ditunggu, tunggu asar. Itu lah hogi lah pepa saisa. Dia kuburkan jam 10 pagi. Dia bilang masesa ku monroi, padahal iku masesa. Apa ilonu ka mama bagi barang aku pito mate. Itu Rasul wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu pagi. Kenapa? Karena nanti Rabu baru jadi jenazah. Hadisnya adalah asri'u bil janazati. Cepatkan jenazah itu. Bukan cepatkan mayat itu. Cepatkan jenazah itu. Yang dimaksud jenazah adalah orang mati yang sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, apa diriasa jenazah. Narekku jenazah ini bawa ke kubur. Jangankan melewati 3 waktu sholat, 1 sholat pun jangan. Mau telepon keluarga anak boleh Jakarta, tunggu saya sudah mau terbang. Aja nunggu aja nih Pak jenazah nih. Paham dah kira-kira? Taruh. Kemudian ya pura disolati baru jenazah, pura dari jenazah bawa ke kubur. Inilah yang dimaksud dalam hadis asri'u bil janazati. Cepatkan jenazah itu. Yang dimaksud cepat antara lari dengan jalan, seperti itu caranya. Kemudian yang bawa bendera di depan, Thomas Saleh tadi yang memesan tato di warna-warna, bawa bendera, bawa juga balo-balo. Ternyata lo perangi dan ikut di belakangnya zikir, doa, istighfar, astagfirullah li walahu, astagfirullah untuk diriku, astagfirullah untuk dirinya. Haji Musakir ada pengang yang mana dosa atas salahnya puang, dosa atas salah purai na pigau ribut tanangnya kuai to paritasi dosa na pigau risoe kuai to pariwenni, dosa na tungkan na pigau gi nemnia de na tungkai niga melomandang pengang ipuan de laita na de agaga pos sanga dinaidi ipuan iya rota baca roh. Nah, sampai di pekuburan masuk sudah ditimbuni tanah. Nah, pada lalu dibaca doa termasuk inna anzalnahu tadi. Ada yang nanya saya, bagaimana yang mau baca talakin, yang mau baca yang tidak mau diam saja, tidak usah kosir pangiwan. Antara hadis sahih dengan hadis dhaif terlalu lama. Periwayat hadis nomor 1 itu Imam Bukhari. Kalau orang berkata rawahul Bukhari, pasti orang berkata hadis sahih. Saya pernah siarai kuburnya Imam Bukhari. Imam Bukhari sampai detik ini tidak pernah orang berhenti baca Yasin, baca Fatihah di kuburnya. Tidak ada orang nantang. Ini sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit neraka. Saya neraka mau. Apa pesantren yono pagina ko dua telu pesantren tahun Pak Guru. Pak Guru jangan hanya Ibnu Taimiyah terus, baca juga Ibnu Rus. Jangan hanya Imam Malik, baca juga Imam Syafi'i. Saya begitu ditelepon sama Ustaz Hasbi, Ustaz Hasbi kasih saya telepon. Haji Marwan tadi pagi, elona mendak Jokowi. Saya langsung beritakan di pesantren supaya dibacakan Quran. Jadi di pesantren dibacakan Quran ini Musakir. Kumpulkan santri, baca Quran. Niatkan pahalanya untuk Haji Musakir. Gitu. Kalau orang bilang kan sudah putus amalnya Ustaz. Amal putus tapi pahala tidak putus. Lain amal, lain pahala. Pakan jaki berarti paham. Itu amal contoh. Menengi Haji Marwan pegawai kelurahan Majama Mubi, dia biasa beramal di kantor lurah. Tapi begitu pensiun putus amalnya di kantor lurah. Tapi gajinya masih diterima, pahala senanya roh. Jadi amal itu artinya perbuatan. Hasil perbuatan namanya pahala. Dan kadang pahala diraih tanpa mengamalkan. Itu.
Megala ada contoh-contoh na rodenan mulai pawaman ki. Kecuali kita titip anak tak dia pesantren, insya Allah tahu itu alasan-alasannya. Jadi, kasih menat Ustaz berkata sama bin Hambal, denak kiguna baca Quran atau tuai di tomate. Yang maksud di situ, denak kiguna di tomate kalau engkau tidak sertai dengan niat. Tapi kalau kau sertai dengan niat, maka kiguna. Ustaz sampai gitu kalau dibacakan Fatihah. Maka dekat kuda mata sesengi ko na mati aku baca ko Fatihah. Kalau tidak sampai lisu keberatan. Ada lagi yang bilang, Ustaz saya baca hadisnya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau mati anak cucunya Adam, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 yang tidak putus. Salah satu di antara 3 adalah doa atau amalan dari anaknya. Bukan doa dari anaknya, doa dari anak. Bahkan Jaki bagaimana paham? Dia tidak berkata doa dari anaknya yang soleh, tapi doa dari anak yang soleh. Ini semua anak namanya karena ada yang melahirkan. Jadi siapapun anak soleh boleh doakan, boleh bacakan Fatihah. Kenapa tahu di situ bukan anaknya? Itulah kalau bahasa Arabnya. Ada kumakade al-waladu, anak najajangin maksud. Kumakade waladung, denak kaliful ameng, anak secara umum. Nah ini dibahas dalam fikul luga. Fikul luga, fikih bahasa. Kumakade ke anak-anak yang udah milo doangan nih, pasti keberatan itu udah gagak anak di akhirat. Selama mana nih pangkana anak, magra dek walanga anak ya puang, dena ada lepong Allah Taala. Terpaksa demo tau dek gagak anak daripada masyar. Jadi pemahaman yang mau diluruskan. Jadi tadi dibacakan Quran di pesantren Ngaji Musakir, saya mengambil inisiatif. Kalau seandainya saya lebih dulu meninggal daripada bapak ibu baca bawaan Fatihah, ya daripada aku sampai ya kude belum dari aga yang jelas usaha koyono. Cuma saya mau pesan khusus ini anak-anaknya secara keseluruhan. 1, itu gagaro kalana puasana di Musakir dulu Ramalan. Kalau seandainya ada kabarnya, wajakan nih. Makotoro kung katinjana, iga na misen puramat tinja, wajakan nih. Yan itu kotor tinja, budak parang kalingangi, apa indranya tuh. Nah, kemudian menengeng kapura naon roy mindra di padana tahu, lapor di anaknya sebagai ahli waris. Lapori. Kalau puasa seneng kakalana Ustaz, siaga 2. Siaga anak 2 toh, tasik dinda. Tasik kedua kalana, tapi panana, udah merema puasa tasik polona na. Gak banta atonya. Gak puasa si polo, mesti sipi. Kemudian, sesudah orang ditimbuni tanah di pekuburan, malam pertama itu adalah malam yang amat mengerikan. Ya Allah ya Rabb. Sudah pindah alam, namanya alam kubur, alam barzah. Ya alam tayyib, ya senge alam syahada. Alam ketiga ini, alam ketiga. Pertama starting namanya alam arwah, alam roh, belum ada jasad. Kemudian pindah ke alam arham, alam kandungan perut ibu, arham. Kemudian yang ketiga alam syahada, yang nilino ye. Yang akan dihadapi sebentar lagi Musakir, alam barzah, alam kubur. Begitu sampai di alam itu, baru dia kaget. Dia teriak memanggil anaknya satu-satu. Oresti, kega ko. Dia panggil anaknya satu-satu. Tidak ada yang ngomong, tidak ada menyaut. Maka dia mulai deg-degan perasaannya. Kega kaiye. Dia bolak-balik kiri kanan, ternyata kegelapan. Kenapa nih mapa mulai yakin? Taniana lino onroi. Apa nasapa ni silo-silo na de gaga. Nasapa ni hasbi melo mabulu tangkis itu gaga. Ay taniana lino. Maka dia langsung teriak dengan histeris, tolong, irjiauni, melokan lisu palisuka, kadi pole atahu malakani, mompo di 2 malaikat. Aga mula lisu, lah wala quwata illa billah. Tambah takut dia, tolong. Secara spontanitas hadir Rasulullah, dan ada tabantai hadir sesah. Dia mula rampia mana kali saya datang bawa ni. Wah apa lah dia sedang lagi malampe.
Innal abda idza ubiya fi qabrihi wajib pusik dia tanah kur palesto di lalu kubur letur capana nangka di pole malaikat yang katoni hadir na binta apa janjina untuk memberikan pertolongan syafaat asengan kan hadir ada binta aku tanah di muka nakir dia nama kadama rabu kadiga formu mundri piroh tapi diperkenalkan dulu Rasulullah makunta takunu fi hadzal rajul apa yang engkau nak katakan terhadap laki-laki ini musemuga merupa niga siapa ini? Maka dari Haji Musakir wisat kurupa asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasulullah. Wisangi apa setiap engkau memaudu di pinrang peringatan maulid engkau hadir sama papo diri alena bahkan salawatku dalam sehari ratusan. Maka dari Nabi tahu huwa ummati, dia adalah umatku. Maka dari mungkar konakir toli sunah aja namu tanai agana melu tanai bocor soan. Jadi yang pertama mau dikenal adalah Rasulullah. Bagaimana caranya? Karakternya Rasulullah orangnya tawadu, merasa rendah hati, aja gagah tempuh. Rasulullah karakternya pemaaf, jangan ada pendendam. Rasulullah karakternya pemurah, jangan ada pelit. Dan perbanyaklah berselawat kepada Rasul. Iksiru min salati alayya, perbanyak baca salawat kepadaku. Fa inna salatakum alayya maghfiratul lidzunubikum, karena sesungguhnya bacaan salawatmu yang banyak kepadaku merontokkan dosa-dosamu. Iksiru, perbanyak. Berapa banyaknya? Ulama menjawab nanti dikatakan banyak kalau hitungan salawat 300 ke atas sehari semalam. Pertanyaannya adalah gendek boy ka 300 salawat selalu nasi sosiuni. Kalau jawabnya iya, hadir Rasul memberikan syafaat. Dan orang-orang yang rindu kepada Rasul, orang yang rindu kepada Rasul selalu ingin ada bersama Rasulullah. Sampai-sampai kung kasih depe bulanan la umroh, mapasangi elokak umroh. Iya, niga bisa bawa Ustaz Hasbi, ngerangi wah, paletura nggak selekku korida bitah. Sampaikan salamku kepada Rasul. Tahu dah ini di Nabita. Inilah yang didatangi Rasulullah. Salawat 300. Aku tanya sahabat, ya Rasul, seperti apa caraku berselawat kepadamu Rasul? Qala, berkata Rasul, fakul, engkau baca Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Kenapa? Padahal Amirullah Amri baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Haji Marwah kumasalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi salah roh. Ingat, hadis tadi Allahumma salli ala Muhammad, tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu ayat. Allah memberikan pengukuhan Sayyidul Bashar, penghulunya manusia. Jadi Allahumma salli ala Muhammad mengamalkan hadis. Betul. Yang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mengamalkan ayat benar. Jadi engkau betul, engkau benar. Ngaji nih orang apa tuh apa salah. Terus kenapa Rasul berkata, engkau panggil saya Muhammad, engkau baca Allahumma salli ala Muhammad? Karena Rasul itu tomapakatuna alih. Sabab makna sayyid adalah penghulu, idola, ikutan, andi, opu, peta, karaeng, daeng, uang, raden, kanjeng, sultan, yasen, sayyid. Nah, nabi tama pakai tunale, jadi dena mungkin makanya mesti mau bika karaeng, mesti mau bika opu, mesti mau bika sultan, mesti mau bika peta. Dek nama kurapina nabita. Dena pada ini saisa gara-gara diundang ke Pak Boting, undangan tidak tertulis H J titik. Dena dilau maka data dia punna ini. Gara-gara HJ dek gaga. Ya dena nalau pada gaga hajah. Hajah kapuji-puji atau ini. Makanya ditatap pun ya Allahumma salli ala Muhammad. Tepu bawan ya seku. Maka tapi pun Allah Ta'ala makanya Sayyidul Bashar. Jadi Allah yang berikan julukan Sayyid. Jadi makanya ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terserah mau pakai yang mana. Yang jelas 300 siswa hadir Nabi. Kemudian ya Haji Musakir
Napuda mupi malaikat melo kalisu yoro, melo kalisu. Akhirnya mungkin agak mula lisu, kesalaman na tuh engkau di nabi tak bela kok, maka si melo lisu. Dua yang menyebabkan pingin pula. Satu, melo lisu bagai harta warisanna. Apa napana baru ke anak-anak naliwarisi na masesa lisu napana. Tidak mungkin. Maka kalau ada harta warisan ditinggalkan di musakir, jangan coba-coba ribut karena menyiksa nyawanya. Dua, melo lisu sedekah. Sama iro sedekah membuat lapan kuburan dan membuat padam panasnya kuburan. Inna sodokata la tutfiu an ahliha haral kuburi. Nah ia sedekah apa dewi pelana kubur. Apa model sedekah terserah. Makna sedekah tidak mesti materi, tapi senyummu juga adalah sedekah. Cuma kalau ibu senyum saya tidak mengerti. Ama bagaimana cadar. Ya, kalau ini dia agak daripada kena corona. Iya bangsanya sedekah atau iya, cuma jangan memberatkan dirinya. Tapi kalau merasa tidak berat, silakan. Silakan. Nah sedangkan ada seustad dilarang makan di rumah orang mati, tapi dia ada sekibaca. Dia kibaca ada sekedua. Saya bisa perlihatkan dua-dua hadisnya itu. Ini hadisnya Rasul tidak makan, dan ini hadisnya Rasul makan. Romana aku baca di senaruh semar kita nah. Kemudian teman-teman ikut sama saya di mobil. Tentu tadi pesantren nggak ikut orang baca ini. Iya Pak Megala ada teman menantang. Sedekah itu memadamkan panas kuburan. Sedekahkan nih pakaian-pakaian Haji Musafir yang masih layak pakai, hampir yang mana nih? Nah pakai itu masuk pajang, ngalir pahala ke beliau. Ada hadis, ja'a rajulun li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah. Jadi ada laki-laki mendatangi Rasul bertanya, ya Rasul, abi mata, bapakku telah meninggal Rasul. Wa taraka malan, dan ada harta ditinggalkan bapakku. Apa itu harta? Burasa harta, bajuna harta, semua itu harta. Walam yusi, tapi dia gak pasan nak kuria meluaga. Fahal yukaffir anhu anta saddaqa anhu ya Rasulullah. Menengewas sedekah ngangi Rasul. Wadingi malolo dosana. Qala berkata Rasul, na'am, betul penghapus dosa itu. Hadis sahih. Maka menurut ulama yang masyhur, sunnat hukumnya bersedekah buat orang yang telah meninggal. Sunnat. Nah, ya naroh. Sedekah. Supaya luas kuburnya, lapang kuburnya, nikmat rasanya di kuburan. Lebih nikmat daripada di saat tinggal di dunia. Terakhir saya sampaikan, menangis kalau kematian boleh. Jadi ku teri surah-surah na teri anak na teri sabak na gimarwa lagi na teri. Itu wajar, normal itu. Dan tidak sependapat saya kalau orang, oi aja muteri. Iya aja muteri, pak tanya bapakmu mati. Jangan nangis, apa tanya lah kaimu mati. Magi ga, nasuku baca desa na palabak ya jangan nangis. Ang ngaji kiolo. Nabita lagi nangis. Dan naule dari dalam. Nah sepekogan di rumah ada saya jangan menangis. Menangis yang dilarang adalah menangis yang menolak takdir, yang meraung-raung. Jalo-jalo sama kadang memang bawa ke rumah sakit di Makassar, Siloam, mabirak kumi di Pendra Mutaro. Nah sabar na pau, ini yang dilarang. Bahkan ketika wafat Rasul, bukan saja menangis, Bilal bin Rabah pingsan, Umar ibn Khattab pingsan. Jadi seandainya ada yang pingsan, normal itu. Menangis normal itu. Hadis yang melarang menangis, ya rosam barangin apa au. Tuh. Nakian itu teri. Megalada, nabi tak lagi teri. Nariwa bainena, nasapu di ulumna. Capek tangan kanan dia tukar tangan kiri. Loyo tangan kiri diganti tangan kanan. Teri ni nabi tapi kita bainena panguluta Khadijah. Nah luar ni pusat na panguluta Khadijah. Lepas tu disuruh benda nabi tanah pada lulu. Nah lepas dicek dek pusat na bainena. Ternyata tidak terasa asing lagi. Tambah teri nabi ta magi tan rapat tuana ya roh. Maka dah melok di petu
nyawa. Kung ka mabusat ko to may tulog ganit siya. Yan na din ang mabadye. Permisi ni di pasang suliso, naman liso ya. Buah mo kima tu masalah tu doon. Tu tanda bato ya. Teri nabita. Waktu anak nabita wafat, namanya Ibrahim. Coba buka sejarah. Umuruna na itu 30-40. Letu di kuburan nabita teri dia gendong itu anaknya. Pula na limpungi tanah mobil lisu. Oh na Ibrahim. Oh naku Ibrahim. Oh na Ibrahim. Nabita roh. Oh na Ibrahim. Itu pertanda sangat sedih Rasulullah. Sangat kehilangan Rasul. Maka dia nabita oh Ibrahim. Menengin kapagkutaan anak maka dani kapuammu fakul Allahu Rabbi apuada ko maka da pungalatala puamku. Kung kapagkutaan maka dani ga nabimu apuada ko maka da apaku. Tuh, napaguro na. Ya Allah ya Rabb. Aku lagi lisu. Jadi melo lisu di Musakir 2 Sabari. Melo lisu bagi harta warisan. Yang kedua melo lisu bersedekah, tapi tidak mungkin. Maka ahli warisnya lah yang melakukan di belakang dengan tenang. Jangan sampai ribut. Musyawarahkan dengan bagus, kemudian atur dengan bagus supaya dena masih sampai penedina di alam barisan. Kemudian anak-anaknya rajin-rajinlah pergi serai kuburnya orang tuanya. Sabak termasuk patolak dalle anak malu payeng itu matuanna. Haji Musakir bekerja, tidak peduli terik matahari dia keluar. Bahkan mungkin sengatan matahari bisa terbakar kulit, tapi dia pantang mundur mencari nafkah. Untuk siapa? Istri dan anak-anaknya. Haji Musakir biar diguyur hujan tetap dia keluar. Mungkin kedinginan, tapi dia pantang mundur menyerah karena dia berjuang untuk istri dan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya pada kuliah, luar biasa dia. Bahkan mungkin pernah mendapatkan kata-kata kasar di luar sama relasinya, tapi dia tidak pernah ceritakan kepada anak-anaknya dan istrinya karena dia tidak mau terbebani anak-anak dan istri. Saya rasa bukan hanya Haji Musakir, semua suami yang ada di sini pejuang mana nih. Makanya ibu-ibu amma siang irlak kaita cari naimi. Gini kigar itu tanja ke masing-masing nama tanja lagi. Ya Allah ya Rabb. Coba merenung sejenak anak-anaknya yang sekian orang. Siap bos sampai duit di Musakir. Untuk nigaro melon mitai makanja anak-anaknya. Berhasilnya anak-anak apa yang mau dibalaskan? Lo secara itu buru. Bahkan kuburnya nanti tembok-tembok sedikit ala kadarnya. Katanya tidak boleh ditembok Ustadz. Iya kalau terlalu megah. Ya. Ora waktu aku serai kubur di Imam Bukhari ada yang ikut sama saya. Ustadz, saya baca dalam hadis. Agak mau baca korok. Ustadz, dilarang meninggikan kuburan. Tapi kenapa tinggi kuburnya Imam Bukhari? Oh, deh kamu baca penjelasan atau hadis saya. Dilarang meninggikan kuburan, penjelasannya dikecualikan 4. Apa yang 4 itu? 1, kuburnya para nabi, para rasul silakan tinggikan. Maka nabi rasul yang ditemukan kuburnya ditinggikan tuh Pak. 1. Yang kedua, kuburnya ulama besar. Nah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ghazali, Imam Bukhari. Kalau di Sulawesi Selatan si Yusuf di Goa, orang Makassar bilang Tuan tasalama kah? Itu ditinggikan. Yang ketiga, kuburnya orang yang mati syahid membela agama Allah, yang berlumuran darah di peperangan. Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud di tembok keliling di pagar. Yang keempat, kuburnya pejuang bangsa negara, barisan terdepan ketika perang karena mau dijadikan saksi sejarah. Yang 4 ini silakan teliti, survei membuktikan. Tapi selain daripada 4 ini, ala kadarnya saja kuburnya. Ala kadarnya baru 1 jengkal, 2 jengkal barangkali. Yang amat penting, rajin-rajinlah serai kuburnya. Kapan serai kuburnya? Terserah kapan ada waktunya. Oh tidak Ustaz, jangan jawab begitu. Kan ada Rasul.
Kita mau contoh Rasul, Ustaz. Tidak semua yang dilakukan Rasul mesti contoh. Ziarah kuburnya Rasul jangan contoh, ibu-ibu. Kenapa? Rasul nanti ziarah kubur kalau tengah malam, menjelang subuh dan sendiri. Lagi contoh nih, Rob. Di Jumat, bosi-bosi, mati lampu. Jadi denda yang mana? Nah, jamaah Nabi kita mesti persis jamaah. Rasul tengah malam menjelang subuh, kita nanti siang-siang. Nah, sampai di sana, assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan atasmu wahai penghuni kubur. Wa insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah aku akan menyusul kepadamu. Maka itu mati cepat-cepat menyusul. Tapi kalau kuburnya Rasulullah disiarai di Madinah, tanya assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi assalamualaikum ya Rasulullah. Maka sih nama kerok karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Bahasanya pindah alam. Jadi dia itu makan assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi assalamualaikum ya Rasulullah. Menurut ilmu bahasa Arab, ya rokahna dia semukhatab lawan bicara samana nggairuluta. Nah, tapi kalau nanti Haji Musakir anak-anaknya serai assalamualaikum ya ahlal kubur. Silakan duduk di situ. Silakan berdialog dengan dialog batiniah. Ya, supaya anak-anaknya mengingat waktunya digendong masih SD. Supaya anaknya ingat waktu diusap-usap kepalanya anaknya waktu SMA. Supaya anaknya ingat siapa Haji Musakir waktu nabuting anaknya. Pak Melo na ita dicen anaknya. Ingat mana nih rupa pidecen na tuamu dan balaslah dengan bacaan doa. Seandainya Haji Musakir belum haji, saya akan berkata hajikan beliau, tapi haji. Jadi deh sama anda deh gak akan aku baniat ke anak-anaknya. Tinggal apa? Punya amalan tandingan. Pernah ada orang Jawa ke pesantren saya. Dia bilang, Ustaz, saya mau menyumbang sumur. Agak sumur. Kenapa sumur? Dia bilang supaya airnya itu dipakai berwudu anak-anak baru menghafal Quran. Maka saya terlalu yakin kalau dia sudah berwudu dengan air sumur yang aku gali, saya juga dapat pahala. Tapi saya mau niatkan pahalanya ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Anak macam apidecen di tomatoan. Termasuk patolak dalle anak malupayeng itu tomatoan. Apalagi di mana tuh Pak bapak-bapak ya. Yang masih hidup mamanya ingat lagi tahu indok. Kalau mau nak kisogi tu pada dongeng indok ya. Kalau mau nak hebat tu pada dongeng indok. Nah lupain dok nah. Bainenam itu lina servis. Lihat baju 2 juta, indok dan lihat cakar anak orang atau iya. Ya bainenam tadi wani mani minta maaf ini yang istri-istri. Karena purma bayi ini tahu sama anak tuh cintai 90% ke istri, 10 mani persen untuk bapak, mama, saudara-saudara, 90% bayi malai. Biar lagi anak koki, mana si komi mustor, nggak tahu bicaraan lagi. Nah jadi hormati mamanya, hormati, mumpung masih hidup. Yang sudah meninggal secara kuburunan. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Yang jelas mau atau tidak mau pasti kita menyusul Haji Musakir. Mau cekik menyusul toh. Kalau tidak malam pasti siang. Kalau tidak siang pasti malam. Makanya siapkan bekal menuju ke sana. Bekalnya adalah perbaiki sholatnya, kemudian perbaiki hubungannya kepada sesamanya. Yang merupakan kumpulkanlah pahala sebanyak mungkin, lalu jangan dirusak pahala itu. Mengumpulkan pahala tahajud susah, duha susah, bersedekah susah, tapi lebih susah menjaga pahala. Karena orang mengumpulkan pahala dia rusak kembali karena dia suka membongkar aibnya orang, dia suka memfitnah, dia suka menggunjing. Nah poji pasti salah-salah, ini rusak pahalanya, ini gara-gara karakter perilakunya. Sekian dan demikian yang sepaham sependapat dengan saya ingin mengajak untuk membaca suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas 3 kali, karena man qara'a kulla law ahadith salasa maratin fa ka'annama qara'al Qur'ana ajma'an.
niki baca kulalawah ada wakatelu samanna temme akuran. Kemudian ditingkatkan dalam hati maka uang barakat Fatihah barakat kulalawah ada patat tepai di nyawana di Musakir bin Ibrahim ada pengangi sidin dosa tasalanna ya ada pengangi dosana ada pengatoi dosaku makroh Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.